Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya kita kirimin al-fatihah dulu teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin jami'a masyayikhina Sadadatina alimna guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, khususan Syekh Nawawi Al-Jawi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Al-faslur rabi' fi bayani hurmati nadhari rajuli ila nisa'il ajnabiyat wal aks ay nadharuhunna ilaihi fama yahrumu ru'yatuhu 'ala ar-rajuli yahrumu ru'yatuhu 'ala al-mar'ati minhu wal murahiqu fi dhalika kar-rajuli fayazamu waliyuhu man'ahu minan nadhari ila al-ajnabiyyah wa yalzamuha al-ihtijabu minhu wa kal mar'ati fi dzalikal amri fi dzalika al-amradul jamilul wajh kadza fi nihayah li Syekh Muhammad Al-Misri. Pasal keempat menjelaskan mengenai keharaman laki-laki melihat perempuan bukan mahram atau sebaliknya keharaman perempuan yang bukan mahram melihat laki-laki, kan begitu. Jadi apa yang haram bagi laki-laki untuk dilihat, untuk melihat, maka haram pula bagi seorang perempuan melihatnya. Gitu. Lalu kemudian orang yang mendekati balik itu juga hukumnya seperti laki-laki yang mendekati balik ya. Jadi belum balik, antara tamyiz dengan balik gitu. Sudah tamyiz mendekati mau balik, itu hukumnya sebagaimana laki-laki. Maka bagi walinya, orang tuanya, kakek neneknya itu wajib mencegahnya, melarangnya dari melihat wanita yang bukan mahram. Dan wanita yang bukan mahram wajib memakai hijab di hadapannya. Nah, hukumnya juga sebagaimana perempuan juga, orang laki-laki tapi yang ganteng banget gitu. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Gitu. Itu juga hukumnya sama. Wa fima waqa'a fihi minaz zajar, dan juga di pasal keempat ini menjelaskan mengenai larangan keras gitu, mengenai melihat antar lawan jenis ini. Ai an man'i minal kitabi wal ahadisi wa yahrumu 'ala ar-rajuli walau majbuban wa khissiyan wa 'inninan wa mukhannasan gitu wa hamman gitu. Nadharuhu ila ajnabiyatin mushtahatin hatta ila wajhiha wa kaffaiha dhahran wa batnan wa wal muftabihi, kan begitu. Haram bagi seorang laki-laki, baik itu laki-laki itu yang sudah terpotong kemaluannya atau sudah dikebiri atau sudah udah nggak bisa berdiri lagi punyanya gitu. Atau dia itu banci kayak gitu. Atau dia itu sudah tua gitu. Haramnya apa? Haram bagi orang-orang tersebut, bagi laki-laki tadi melihat kepada wanita lain yang memang masih membangkitkan syahwat gitu. Bahkan wajah dan telapak tangannya, baik bagian luar maupun bagian dalam. Itulah yang mestinya difatwakan itu. Lakin nukila 'anil aksarin hilun nadhar ila dzalik. Akan tetapi dinukil dari sebagian banyak ulama itu boleh melihat wajah dan telapak tangannya, bagian luar maupun bagian dalam, itu nggak apa-apa. Nah, ada dalilnya kan begitu ini. Amma nadharu rajuli ila zaujatihi wa amatihi fi hali hayati kullin minhuma fajaizun walau ma'a wujudi mani'in minal istimta' qaribiz zawali ka haidin wa rahnin, lakin yukrahu nadharul farji hatta min nafsi bila hajatin bi khilafil mani'il bati'iz zawal ka ani ataddat zaujah an syubhatin fayahrumu nadharu ila ma baina surratiha wa rukbatiha duna ghairihi kal maharim wal amatil muzawwajah.
Adapun laki-laki punya istri, laki-laki punya budak perempuan gitu loh. Ketika keduanya budak perempuan istri tadi itu masih hidup, maka boleh melihat apapun itu gitu loh. Walaupun memang kadangkala misalnya sedang haid, itu tetap masih boleh ngelihatnya, masih boleh gitu. Tapi makruh melihat kemaluan kan begitu. Bahkan kemaluan dirinya sendiri itu kalau nggak ada hajat itu makruh kan begitu. Nah, begitu juga manadharu li ajlin nikah fayajuzu ilal wajhi wal kafaini faqat minal hurrati wa ila ma ada bainas surrati war rukbati minal amati. Adapun melihat ada laki-laki yang pengen menikahi seorang perempuan, maka boleh melihat kepada calon mempelai perempuan tadi itu wajah dan kedua telapak tangannya saja kan begitu. Sedangkan mau membeli budak perempuan maka boleh melihat selain atau anjar atau antara pusar dan lutut. Selainnya masih boleh dilihat dan begitu. Wa yajuzu nadhari ila sabiya fil wajhi faqat lisyahadati wal muamalati. Wa ilal amati 'inda syira'iha fi ma'adal aurah min zahiril badani. Boleh melihat kepada wanita lain tadi itu melihat wajah saja itu kalau memang untuk persaksian, untuk bukti di pengadilan atau untuk muamalah, untuk transaksi jual beli di pasar misalnya. Sedangkan melihat kepada budak ketika mau pengen membelinya kan begitu, maka selain auratnya antara pusat dan lutut itu masih boleh kan begitu. Wa yajuzu nadharu ila ajnabiyya wa massuha lil mudawah fil mawadhi allati yuhtaju ilaiha walau farjan bi syarti huduri man yamna'ul khalwata min mahramin wa nahwihi wa bi syarti faqti jinsin mu'alij gitu loh. Boleh melihat kepada wanita yang bukan mahram, nyentuhnya juga boleh, tapi syaratnya karena untuk pengobatan di tempat-tempat yang memang dibutuhkan, walaupun itu kelaminnya kan begitu. Syaratnya itu ada ada mahramnya, lalu syaratnya juga enggak ada yang sesama jenis yang bisa ngobatin. Misalnya perempuan, kalau ada dokter perempuan ya udah ambil dokter perempuan, kalau enggak ada baru boleh dokter laki-laki kan begitu, tapi dengan kehadiran mahramnya. Wa yajuzu an-nadharu ilaiha aidan li ta'limil wajib faqat 'alaiha kama qala Subki wa ghairuhu wa dzalika 'inda faqti man yu'allimuha minal maharim wan nisa qiyasan 'alal mudawah wa inda ta'assurit ta'lim min wara'i hijab kan begitu. Dan boleh juga melihat kepada wanita lain yang bukan mahram itu kalau mengajarkan yang wajib. Gitu, mengajarkan yang wajib. Gitu. Syaratnya kalau memang udah ada yang enggak bisa ngajarin ya sama perempuan kan begitu. Sama perempuan atau sama mahram gitu. Itu dikiaskan sama pengobatan tadi. Atau memang susah untuk mengajari di belakang layar, bahasanya di belakang layar gitu. Jadi di belakang layar maksudnya ada penghalang antara guru laki-laki dan perempuan, misalnya dikasih penghalang kan begitu. Tapi susah untuk jelasin. Nah, itu baru boleh. Wala yajuzu nadharu ilaiha li ajli ta'limil mandub bi khilafil amrad. Fa yajuzu nadharu ilaihi li ajlihi kadza fi syarhin nihaya li Syekh Muhammad Asmiri ala ghayah li Abi Syuja. Dan tidak boleh melihat kepada perempuan lain tadi untuk mengajarkan sesuatu yang sunnah saja gitu. Berbeda halnya jika memang dia itu laki-laki yang ganteng, itu masih boleh melihatnya untuk tujuan mengajarinya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau mengajari perempuan yang bukan mahram untuk hal-hal yang enggak wajib, maka itu enggak boleh. Al-faslul awal fi bayani huquqiz zaujah al-wajibati ala zauj. Ini disuapin salamnya. Kalau Allah Ta'ala, pasal yang pertama mengenai penjelasan hak-hak seorang istri yang wajib bagi seorang suami. Suami kewajibannya apa, haknya istri apa, yang kembali kepada istri apa. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa wa 'ashiruhunna bil ma'ruf ay bil 'adl fil mabiti wan nafaqati wabil ijmali fil qauli. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan jalinlah komunikasi, jalinlah berhubungan, bermuasyarah, berkehidupan itu dengan kebaikan. Jadi ketika
menjalin hubungan dengan istri itu jalinlah dengan kebaikan. Maksudnya dengan adil dalam tempat tinggal, adil dalam memberikan uang belanja. Secara umum itu juga adil dalam perkataan, tidak menyakiti perkataan dengan perkataan-perkataan. Wa qala fi suratul Baqarah walahunna ay 'alal azwaj mithlul ladzi lahum 'alaihinna minal huquqi fil wujub wastiqaqil mutalabati 'alaiha la fil jins bil ma'ruf ay bima yustahsanu syar'an min husnil 'ishrati wa tarkid darari minhum wa minhunna. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma makna dzalika inni uhibbu an atazayyan limraati kama tuhibbu an tutazayyan li hadhil ayah. Ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, dan bagi istri-istri itu seperti halnya yang wajib bagi mereka, yaitu maksudnya istri juga punya hak, suami punya hak, kemudian istri punya kewajiban, suami juga punya kewajiban. Gitu. Kewajiban untuk apa? Untuk berbuat baik, yaitu perbuatan yang memang dinilai baik oleh syariat, yaitu dengan baiknya komunikasi, yaitu tidak menyakiti, baik dari tidak membuat pernyataan-pernyataan yang menyakiti, baik dari laki-laki maupun dari suami maupun dari istri. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa artinya bahwasanya saya itu menyukai untuk berhias diri untuk istriku sebagaimana istriku itu juga senang berhias diri untukku. Jadi sama-sama. Jadi simbiosis lah, mutualisme, saling menguntungkan maksudnya begini, ya kalau istriku cantik ya sayanya harus ganteng, suamiku ganteng ya istrinya harus cantik gitu. Walir rijali alaihinna darajah, dan bagi seorang laki-laki itu atas seorang perempuan atas istri-istrinya itu ada derajat, satu derajat lebih tinggi. Ai fadilatan fil haqqi min wujubi ta'atihinna lahum lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri wal infaqihim fi masalihihinna. Maksudnya ada keutamaan yang lebih sedikit daripada perempuan laki-laki itu. Karena apa? Karena perempuan itu wajib mentaati suami. Istri itu wajib mentaati suami karena si suami sudah memberikan kepada istri itu mahar, kemudian memberikan memberikan kewajiban untuk menafkahi untuk kemaslahatan istri. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatul wada' ay akhiri hajjatin sallallahu alaihi wasallam wa hajjatul Jum'ah. Insyaallah ini agak panjang, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita sudah di halaman 4. Semoga nanti bisa sampai khatam, sampai di halaman setiap hari satu halaman insyaallah bisa. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.